Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Melinda Pratiwi Silitonga dengan NIM C1C024101. Nah, teman-teman semua pasti selalu bingung nih, kenapa sih uang bulanannya itu cepet banget habis, padahal kan kayak ngerasa nggak ada beli apa-apa, atau teman-teman ngerasa bulan ini itu udah boros banget. Nah, kebetulan di sini aku bakal jelasin secara simple tentang pencatatan harian untuk uang bulanan anak kos. Nah, sebelum kita masuk itu, aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu simple budget tracking. Nah, budgeting tracking itu adalah proses mencatat, memantau, dan mengontrol pemasukan serta pengeluaran uang secara rutin agar keuangan tetap sesuai dengan rencana atau budget yang sudah dibuat. Untuk penjelasan gampang itu, budgeting itu sama dengan membuat rencana keuangan, misalnya uang makan, transport, dan tabungan. Nah, untuk tracking itu mencatat dan memantau realisasi pengeluaran atau pemasukan. Jadi, budgeting tracking itu sama dengan memastikan uang yang kamu pakai sesuai dengan rencana yang kamu buat. Nah, kenapa sih itu tuh penting? Yang pertama itu biar uang itu nggak hilang atau hilang nggak jelas gitu. Lalu yang kedua, supaya kita bisa mengontrol pengeluaran kita pada bulan itu. Dan yang ketiga itu untuk membantu nabung itu lebih konsisten. Lalu yang terakhir itu menghindari kehabisan uang di tengah bulan. Ayo, siapa di sini yang uang bulanannya itu udah habis di tengah-tengah bulan? Padahal kan belum akhir bulan, tapi udah kayak rasanya seret banget gitu. Oke, langsung saja. Di sini aku sudah punya data. Data yang sudah aku buat itu dari bulan Februari, Maret sampai ke April. Nah, untuk bulan Februari tersendiri itu aku dapat uang bulanan di sini aku masuk ke pendapatan. Nah, uang bulanan ini awalnya aku perkirakan itu hanya 1 juta. Nah, tapi yang real atau yang sebenarnya terjadi itu ternyata aku dikasih 1.500.000. Nah, teman-teman juga bisa, misalnya nih perkiraannya ini 1 juta, tapi ternyata yang dikasih itu hanya 1.200.000. Nah, nanti itu otomatis berkurang sendiri atau ganti sendiri gitu di total. Yang awalnya tadi 1.600.000 sekarang jadi 1.300.000. Nah, ini cukup memudahkan kita yang misalnya kayak salah dikit atau males ribet gitu. Jadi otomatis gitu. Nah, uang bulanan yang aku terima itu sebesar 1.200.000. Lalu kita masuk ke transaksi. Nah, tanggal 2 ini aku dapat uang bulanan tadi itu 1.200.000 ya. Ini kita bikin di sini 1.200.000. Oke, paskan dengan yang di pendapatan tadi. Lalu untuk tanggal 2 bulan 2 itu aku ada membeli pakaian itu sebesar 150.000. Itu langsung aja kita catat di pengeluaran. Di sini aku tulis pakaian itu sebesar 100.000 rupiah. Nih. Nah, perkiraannya itu aku kira tuh 100.000, ternyata yang realnya itu 150.000. Jadi gini. Oke. Nah, untuk tanggal 2 bulan 2 itu kan lagi 22 gitu, diskon gratis ongkir. Jadi aku CO pakaian itu sebesar 150.000. Nah, itu langsung aku catat juga di pengeluaran pakaian. Nah, aku awalnya itu ngiranya itu 100.000. Ternyata bener yang realnya atau yang sebenarnya itu 150.000. Nah, untuk pakaian ini untuk CO gitu tuh aku udah planning dari bulan 1 kemarin gitu, kayak udah akhir bulan nih, ada nih pakaian yang aku suka nih, kalau aku CO sekarang nanti itu ongkirnya malah gede atau nggak ada potongan harga, jadi aku tahan-tahan sampai ini promo 22. Nah, jadi pas sudah promo 22 itu aku langsung CO pakaiannya. Nah, awalnya tuh aku ngiranya tuh mungkin karena promo 22 itu harganya jadi menurun jadi 100.000, ternyata harganya tetap 150.000. Tapi ya bedanya itu ini nggak pakai ongkir gitu, jadi ya tetap aja aku hemat gitu kan. Lalu untuk tanggal 11 bulan 2 itu aku ini kehabisan skincare. Biasalah skincare gitu kan.
Nah, skincare itu kan rutinitas. Jadi mau nggak mau aku harus CU cepat-cepat gitu. Jadi ya habisnya 75.000. Lalu ada pun makanan gitu. Makanan itu sebesar 45.000 kuota. Nah, kebetulan tanggal 17 Februari kemarin itu kan Imlek, jadi aku dikasih ampau itu sebesar 100.000. Nah, untuk pemasukan kayak gitu tuh kayak begitu aku bakal masuki ke pendapatan. Nah, pendapatan ini sebesar 100.000. Teman-teman kalau misalnya pendapatan yang lain entah joki tugas atau apa gitu tuh buat aja langsung. Misalnya nih teman-teman ini ya kerjanya freelance gitu kan, enggak deng, misalnya teman-teman nih dapat uang tambahan gitu dari saudara atau dari siapa nih, uang tambahan sebesar, ya perkiraannya kita kan nggak bisa ngira-ngira kan, tapi bisa aja sih ngira-ngira. Oke deh, soalnya ini 50.000 nih, yang sebenarnya ya bener-bener dikasih 50.000. Ini sorry salah. Nah, benernya itu dikasih 50.000. Oke. Nah, otomatis itu bakal berubah di yang ringkasan ini. Nih, kalau misalnya uang tambahannya yang nggak jadi gitu kan, perkiraannya sebenarnya juga nggak ada nih. Nah, itu bakal berubah dari ringkasan maupun dari flowchartnya. Gitu. Adapun pengeluaran tadi sudah masuk. Nah, untuk tagihan bulanan, aku punya tagihan bulanan yang memang wajib dibayar, yaitu wifi dan keamanan itu sebesar 50.000, dan kebetulan itu sudah dibayar, jadi langsung ke checklist. Nah, tagihan bulanan ini nggak boleh dikesampingkan. Tagihan bulan ini wajib harus dibayar gitu. Nah, untuk tabel utang, aku kebetulan nggak ada utang bulanan yang harus dibayar, tapi jika ada teman-teman yang punya utang bulanan itu wajib dicatat di sini ya, untuk mengingatkan kita bahwa itu memang wajib bulanannya itu harus dibayar. Lalu jangan lupa kita harus menabung. Nah, aku biasanya itu pakai dua e-wallet, itu dari Cbank dan Dana. Nah, untuk bulan Februari kemarin aku perkiraannya itu nabung 200, ternyata aku masih ada uang lebih, jadi aku nabungnya itu sebenarnya itu sebesar 250.000. Nah, untuk Dana aku masih kurang berani naruh uang banyak-banyak ya, jadi aku naruhnya 100.000 aja gitu. Oke, itu untuk bulan Februari, dan bulan Maret juga nggak jauh beda dari ini ya, dari bulan Februari ini sama saja. Lalu bulan April ini aku ngerasa kayak aku paling banyak nih ngelari uang pada bulan April, padahal masih tanggal 4 gitu, tapi itu tuh udah ngerasa kayak boros banget. Nah, kebetulan bulan April ini aku itu masih ada sisa uang dari bulan-bulan kemarin. Aku kebetulan masih ada sisa uang dari yang bulan-bulan kemarin. Nah, untuk saldo awalnya itu sebesar 900.000, itu uang-uang dari kemarin ya, sisa-sisa uang kemarin nih, tapi aku tetap dapat uang bulanan sebesar itu 1.500.000. Nah, jadi total untuk uang yang aku punya untuk bulan April itu sebesar 2.400.000. Nih 2.400.000. Oke, lanjut ke pengeluaran. Padahal kayak masih tanggal 4 aku udah boros banget. Di sini aku udah ngabisin uang untuk transport itu 150.000, dan makanan juga 35.000. Skincare itu 80.000, pakaian 150.000, dan sepatu itu 135.000. Karena kan lagi 44 gitu. Di sini langsung aja catat di tabel pengeluaran. Aku masih belum tulis perkiraannya ya di sini. Nah, misalnya teman-teman tanggal 5 nih hari ini, teman-teman udah beli udah nongkrong nih hari ini, langsung ditulis nongkrong gitu kan. Nah, totalnya itu mungkin untuk nongkrong itu sekali nongkrong mungkin 80.000.
Nah, jangan lupa catat di ini, di tabel pengeluaran di sini. Nah, itu langsung otomatis ini yang sebenarnya itu. Untuk tagihan dan bulanan ini aku udah bayar juga. Ini wajib ya bulanan. Untuk utang saat ini masih belum. Untuk tabungan bulan ini mungkin aku bakal nabung. Kalau dari bulan-bulan kemarin itu kan 200.000 ya, 100.000. Oke deh, untuk perkiraan sekarang ini 200.000 aja. Untuk sebenarnya itu nanti aku masih belum tahu ya, karena kan nunggu mana tahu ada sisa uang, jadi berlebih, jadi masuk ke tabungan. Nih, kita bisa langsung lihat di ringkasan. Sebenarnya budgeting tracking ini sangat mempermudah kita sebagai anak-anak kos untuk mengatur keuangan kita gitu kan. Kayak aku udah kalap nih bulan 4, ternyata aku udah ngabisi uang itu 630.000, padahal ini kan masih tanggal 5 gitu. Gimana mau bertahan sampai akhir bulan kalau misalnya setiap hari aku ternyata boros kayak gini. Ini bener-bener boros. Oke. Ini di sini juga ada flowchartnya, diagramnya itu bener-bener sangat membantu kita ya, tapi setidaknya sisa uangnya itu masih cukup kayaknya sampai akhir bulan. Tapi jangan lupa yang paling penting itu kita harus menabung. Oke, teman-teman, kiranya itu aja yang dapat aku sampaikan atau dapat aku jelaskan tentang simple budgeting tracking bulanan untuk anak kos. Nah, teman-teman sekalian, untuk perkiraan saldo-saldo yang sudah aku jelaskan tadi itu adalah angka fiktif, jadi belum tentu benar semuanya, atau mungkin nggak benar juga semuanya itu. Jadi teman-teman ya bisa mengatur lagi tentang berapa banyak uang bulanan yang didapat, atau mungkin lebih dari yang aku tuliskan di sini, karena ini adalah fiktif semua. Tapi ini sebagai contoh supaya aku bisa menjelaskan kepada teman-teman semua. Baik, itu aja. Sampai jumpa lagi.